Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Selamat pagi dan selamat datang buat Bapak Ibu dan para hadirin peserta webinar Ertik Berkreasi 2022 dengan tema Kompetisi Dasar Literasi Digital Sektor Pendidikan. Baiklah, di sini saya sebelum memulai kegiatan ini perkenalan dulu, nama saya Catur Agus Haryanto. Bersama Ketua Ertik Indonesia dan Provinsi Lampung dan narasumber sangat bersenang sekali bisa berkumpul dalam dunia virtual kepada Bapak dan Ibu serta hadirin seprovinsi Lampung. Nah, di ruang diskusi ini untuk mempelajari manfaat literasi digital bersama narasumber kita dan relawan Ertik yang bersama dengan Kementerian Kominfo, Siberkreasi, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji. Baiklah, untuk kelancaran acara ini, sebelum kita mulai, lebih baiknya semoga kegiatan ini kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hadirin sekalian, di sini saya akan membacakan rundown kegiatan literasi digital ini dalam Ertik Berkreasi. Yang pertama, saya akan mendengarkan narasumber kita. Terus yang kedua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ertik. Terus yang ketiga sambutan-sambutan. Terus yang keempat pemaparan materi dari narasumber. Terus yang kelima sesi tanya jawab. Terus yang keenam itu ada mengisi survei sekaligus sebagai absensi untuk mendapatkan sertifikat. Terus yang ketujuh foto bersama. Terus yang ke-8 penutup. Baiklah, saya akan perkenalkan satu-satu dulu untuk narasumber kita. Yang pertama dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji. Nah, dari Pak Yoga Pujarama WP SPSI MM atau yang mewakili, silakan Bu. Ini kalau nggak, silakan perkenalkan dan apa namanya. Ya, terima kasih materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya saya minta maaf ini, seharusnya Pak Yoga, berhubung beliau ada undangan rapat di ruang Pak Sekda, jadi saya diminta untuk mewakili menyampaikan materi yang sudah beliau susun gitu kan. Perkenalkan, nama saya Deni Milawati, SPT. Di sini Dinas Perpustakaan dan Arsip saya sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Terima kasih, Mbak Deni. Mungkin ya. Untuk pemateri kedua itu dari Ketua RT Provinsi Lampung. Silakan buat Kak Rifki Indrawan untuk memperkenalkan diri dan materi apa yang bisa dibawakan untuk hari ini. Silakan waktu dan tempatnya. Ya. Selamat pagi. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bung. Ini Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Indrawan atau biasa dipanggil Rifki. Sehari-hari saya bergerak di web developer atau tukang hosting lah kalau bahasa Indonesianya, tukang hosting dan bikin web. Nah, itu, dan nanti lebih panjangnya lagi perkenalan nanti pada pemaparan, karena nanti di pemaparan ada perkenalan lagi dan itu masing-masing. Materi yang saya bawakan adalah pengenalan Google Workspace untuk edukasi. Itu, terima kasih. Ya, makasih Kak Rifki. Dan untuk pemateri ketiga, Deni salah satu dosen kampus swasta di Provinsi Lampung, Mas Ali Hafiz, Eskom MTI. Silakan materi apa yang akan dibawakan. Halo. Halo Mas Sator, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, salam kenal semua ya. Perkenalkan, nama saya Ali Hafiz, panggilnya Hafiz. Di sini sebagai etik relawan TIK Kota Bandar Lampung, juga sebagai dosen perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Untuk perkenalan selanjutnya nanti ya di sesi ketiga. Ya, makasih Mas Hafiz. Baiklah, untuk acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mas Ertik, marilah kita silakan untuk operator untuk kita menyanyikan lagu bersama-sama.
Baiklah, itu sudah menyaksikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita ada sambutan yang pertama yaitu dari Dirjen Aptika Kominfo dan Bapak Samuel A. Pangrepan, dan dari Ketua Siberkreasi dari Bang Yosi Mokalu. Silakan untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hai, saya Yosi Mokalu ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi buat teman-teman RTIK, RTIK, karena sudah menyelenggarakan acara RTIK berkreasi, penuh semangat menyelenggarakannya, dan ini baik juga buat teman-teman semua yang berada di berbagai kota yang akan dikunjungi untuk menghadiri
penting untuk menjadikan diri kita ini terliterasi digitalnya. Kenapa? Karena kita akan menuju ke sana, digital nation, bangsa yang mengerti dan memiliki kemampuan digital yang hebat. Kita tidak mau kalah bersaing dengan bangsa yang lain. Oke, jadi lengkapi diri kita dengan literasi digital dan hadir. Mas Catur masih di-unmute. Baiklah, demikian untuk sambutan selanjutnya kepada Ketua Relawan TIK Indonesia, Bang Fajar Eridianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam namo budaya, dan salam kebajikan. Salam sehat semuanya, salam literasi digital. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa berkumpul dan melanjutkan acara kita Ertik Berkreasi. Di tahun 2022 ini, saat ini kita masukin etapa yang keempat di Ertik Berkreasi dalam rangkaian Indonesia Makin Cakap Digital. Terima kasih yang tak terhingga untuk Om Semi yang udah selalu menyempatkan mendukung kegiatan kami, Om Yosi Mokalu, dan terutama teman-teman dari Lampung, Mas Rifki dan teman-teman, tetap konsisten Mas menjaga masyarakat dalam pemanfaatan teknologi, menjaminkan teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Teman-teman peserta Ertik Berkreasi, setelah 3 tahun kita mengalami pandemi, terbukti bahwa teknologi menjadi kunci berhasil dalam banyak hal. Semua kita dituntut dapat menjalankan kehidupan dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah menggelar akses internetnya, kemudian para penyelenggara konten digital menyebar banyak-banyak aplikasi, lalu masyarakat siapa yang mendampingi? Siapa yang mengawal masyarakat dalam memanfaatkan konten-konten teknologi? Kitalah semua. Kita di sini mengikuti Ertik Berkreasi, meliterasi diri sendiri, meliterasi masyarakat untuk bisa menjadi pendamping masyarakat di kemudian hari. Pastikan teknologi itu adalah hal yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu adalah tanggung jawab dari kita semua. Tanggung jawab dari relawan TIK, tanggung jawab dari seluruh volunteer yang mempunyai tujuan yang sama. Mungkin itu teman-teman, selamat mengikuti acara. Sekali lagi, tetap konsisten menjadi pendamping masyarakat. Salam teknologi, salam literasi digital, bangga jadi relawan TIK Indonesia. Terima kasih buat Ketua Relawan TIK, Om Heri. Baiklah, untuk acara selanjutnya sudah kita tunggu-tunggu, yaitu untuk pemaparan materi. Nah, untuk pemaparan Dulu Om Catur, aku Ya. belum ngasih salam sama pemateri. Ibu siapa Ya, nih? Pak. Dari Pemda. Ibu Perpustakaan. Bu Deni, Bu Deni. Bu Deni, terima kasih sekali Bu Deni. Ya. Mohon bimbingannya nih teman-teman Ertik. Agak nakal-nakal kadang-kadang, Ibu jangan ragu untuk menjewer mereka ya, terutama Rifki itu udah paling nakalnya di Indonesia inilah pokoknya. Ya, ini suaranya udah jelas, Mas? Siap, sudah. Ini sebetulnya ya beban ya, karena jadi pemateri pertama. Pagi-pagi saya dikabarin Mas Catur jadi pemateri pertama nih, mana saya mewakili lagi kan, jadi agak-agak tergopoh-gopoh bahasanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang hadir dan narasumber lainnya, moderator dan pembawa acara. Di sini Tabik pun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan secara garis besar lah ya. Di sini saya Deni Nilawati dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji. Saya ditunjuk mewakili Bapak Yoga dalam rangka mengisi materi RTIK Berkreasi
Saya tidak panjang kali lebar, saya ingin menyampaikan materi langsung karena tadi sudah diberitahu Mas Satur, waktu saya hanya 20 menit ya Mas ya. Saya bisa ini Mas, slide-nya tadi saya kirim, saya nggak bisa ini soalnya, share screen. Bentar Mbak ya, tadi Mas Hafiz. Sambil nunggu slide-nya ini tampil, ini materi saya di pembukaan saya tampilkan dulu tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, karena nanti ada kaitannya dengan TIK gitu. Jadi saya paparkan dulu kenapa perpustakaan dilibatkan gitu dalam TIK RTIK ini gitu kan. Jadi saya paparkan. Kalau dulu perpustakaan itu hanya orang datang membaca di perpustakaan, tapi dengan adanya transformasi di perpustakaan sendiri, sekarang perpustakaan itu merupakan wadah atau tempat berliterasinya masyarakat. Kami lebih bersifat inklusif, terbuka untuk umum. Jadi semua kepentingan bisa dilaksanakan di perpustakaan. Nah, ini materi saya, konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Next-nya Mas. Bisa di next Mas? Halo? Halo, ini Mas Operator. Ibu, apakah materinya bisa dikirimkan ke saya saja, Bu? Lewat chat, Bu? Oh, materinya. Oke, saya kirim Ya, saja ke nanti chat ya. saya bantu untuk share screen. Oke, siap. Dia kalau bentuk folder nggak mau ya, Pak? Ada berapa paparan, Bu? Hanya satu. Oh, coba Pak di ini aja close, saya share screen coba, bisa nggak? Mas, sudah saya kirimkan di ini, di chat. Itu nggak bisa ya. Nggak keluar ya. Saya share nggak keluar ya, Pak? Sudah di chat, Mas. Sudah, ini Bu, nanti sedang saya download, nanti saya share screen kan, Bu? Sambil menunggu, kita ngobrol-ngobrol aja, Bu. Ya.
Bu, kalau di Mesuji itu sudah ada relawan TIK-nya belum, Bu? Ada, Pak. Nah, apa tuh kegiatan mereka? Eh, Apakah sudah bisa apa yang Ibu butuhkan sehingga mereka bisa membantu di pekerjaan Ibu, terutama di perpustakaan dan arsip? Kalau kemarin itu di tahun 2021 kami sempat bertemu dan berkegiatan bersama relawan TIK. Di situ kami mengadakan kegiatan kayak pembelajaran ini, Pak, untuk anak-anak secara online kalau nggak salah di 2021. Ya, karena memang masanya begitu ya. Nah, ini kalau misalnya ke depan teman-teman siap ya, kita juga bisa melakukan literasi digitalnya secara offline, Bu. Jadi masuk ke sekolah gitu ya. Sekolah dikumpulkan di aula atau 2 kelas digabung. Nah, itu bisa kita sajikan materi-materi ringan untuk anak-anak. Misalnya sosial media, terus data pribadi, hal-hal yang memang terkait dengan literasi digital, tapi nggak terlalu berat gitu, yang untuk konsumsi anak-anak. Nah, mungkin itu bisa mengambil jam istirahat atau jam setelah pulang sekolah, nggak mengganggu jadwal sekolah. Nah, biasanya teman-teman di daerah lain juga melakukan itu. Nah, itu teman-teman RTIK siap tuh, Mas Rifki dan teman-temannya pasti siap untuk menyelenggarakan kayak gitu. Nah, misalnya Ibu bukain pintu untuk masuk ke sekolah aja, masalahnya di kami biasanya Kalau adalah kami memang kesulitan. Pak. Betul. Kalau kami memang ada kegiatan sebetulnya, mungkin hanya kurang ngobrolnya ya, Pak. Kami ada namanya kegiatan rutin di kami itu perpustakaan keliling. Kami mempunyai jadwal ke sekolah-sekolah dasar, kami buka 1 mobil pusling, nanti anak-anak akan membaca buku yang kami buka di mobil. Nah, mungkin itu bisa kami selipkan gitu kan sambil berbicara tentang istilahnya digital ini ya, mengenai digital RTIK-nya nanti masing-masing bisa gabung. Cuman memang kemarin saya nggak tahu kalau sampai ke sekolah bisa gitu ya. Kalau bisa kan kita bisa kerja sama. Karena kalau untuk membuka sekolah kami setiap tahun memiliki 1 kegiatan yang bernama perpustakaan keliling. Dan Mas Rifki monitor. Hampir ke seluruh penjuru di Mesuji lah kami datangi sekolah-sekolah gitu, sampai ujung-ujungnya. Sip. Nah, Mas Rifki dan teman-teman tuh punya juga ular tangga, Bu. Nah, nanti begitu mobil keliling diparkir, di sebelahnya kita gelar tuh mainan ular tangga. Nah, sambil sebagian teman-teman masuk ke kelas. Jadi kita buatkan ekosistem digital di situ. Oke, sip, Ibu. Makasih banget nih. Berarti udah inline dengan teman-teman. Mas Rifki, pokoknya dikawal ya. Jangan sampai Ibu merengut. Awas kau ya. Oke, teman-teman. Ini materi udah bisa. Makasih Mas Ahum. Silakan dilanjut, Mas Catur. Terima kasih. Ibu, saya izin pindah ke room sebelah ya. Mas Rifki, lanjutkan. Sukses. Salam. Kita foto bareng dulu, mumpung belum ini. Oke. Foto bareng dulu sebelum live. Literasi. Admin. Tangannya L, literasi digital. Literasi. Admin udah? Mas Ahum? Ya, siap. Sudah itu. Kita foto 1 kali lagi ya. Oke, dengan aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan melanjutkan untuk itunya. Selamat melanjutkan aktivitas Om Eri. Kita sampai bertemu di event selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk paparan materinya. Saya bantu share screen. Oke. Halo, Mas. Dengar? Ya, sudah terdengar Ibu suaranya. Nanti kalau next minta selanjutnya ya Mas ya. Siap Ibu. Siap. Oke, terima kasih. Saya mulai saja langsung untuk mempersingkat waktu. Ini temanya konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bisa next Mas? Nah, apa itu perpustakaan?
Perpustakaan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang mampu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat yang mempunyai karakteristik pendidikan, budaya, dan potensi diri yang sangat beragam. Perpustakaan umum harus mampu menjadi ruang terbuka bagi setiap lapisan masyarakat untuk mencari solusi dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi-potensi daerah yang tersedia. Next, Mas. Perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Next, Mas. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan pada pasal 4, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan keragaman membaca, kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Diklik dulu, Mas, itu nanti dia kayak gambar. Keluar satu-satu. Oh, nggak keluar ya tadi itu. Oke. Nah, ini sebetulnya itu tadi bagan, sebelumnya, Mas, sebelumnya itu tadi itu bagan, ada gambarnya, cuman karena mungkin nggak ini ya. Nah, ini perpustakaan itu saat ini harus bisa merangkul perbedaan, saling menghargai, terus dia bersifat inklusif atau open atau terbuka untuk siapa saja, harus nyaman untuk pemustaka, partisipasi masyarakat harus ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu lebih bersifat terbuka lah secara umumnya. Tidak seperti yang lalu perpustakaan kaku hanya tempat membaca, kalau kita datang berisik saja dimarah. Kalau untuk saat ini perpustakaan sudah bisa dibilang modern, bisa untuk berkumpul beberapa komunitas, berkegiatan, dan masyarakat pada umumnya. Next, Mas. Nah, seperti ini nih, perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sini dijelaskan bahwa inklusi adalah sebuah pendekatan yang berguna untuk mengembangkan dan membangun sebuah lingkungan yang bersifat terbuka. Inklusi adalah suatu tindakan atau keadaan yang terjadi di suatu kelompok atau struktur tertentu yang menitik beratkan kepada keterlibatan seseorang atau orang perorangan. Inklusi bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi etnik, budaya, dan lainnya. Lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap orang masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan tertentu, misal sekolah, perpustakaan, ataupun kelompok masyarakat, dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Next, Mas. Nah, ini juga gambarnya hilang. Intinya perpustakaan itu sekarang dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat untuk tetap berdaya di masa pandemi. Bagaimana transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini
sangat mempunyai peran lah, terutama pada saat pandemi di 2 tahun belakangan ini gitu. Karena kami menjadi tempat berkumpulnya beberapa kegiatan dan aktivitas yang ada. Selanjutnya, Mas. Nah, ini transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang pertama itu untuk peningkatan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer, dan internet. Terus kami juga memfasilitasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan. Terus untuk inklusi sosialnya sendiri, kami itu lebih menjangkau dan melibatkan semua kalangan masyarakat, baik yang dilibatkan itu kelompok disabilitas, lansia, perempuan, dan lainnya yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Dan kami lebih menghargai untuk keragaman budaya etnis dan yang ada pada daerah kami. Selanjutnya, Mas. Nah, tujuan program pada umumnya itu untuk tercapainya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sedangkan tujuan khusus sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, yang kedua meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang ketiga membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Selanjutnya. Mas, selanjutnya aja, ini gambar juga kepotong dia. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, karena slide ini dadakan, jadi saya ambil dari seluruh Indonesia. Intinya kami mengadakan kegiatan baik dengan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan beberapa perpustakaan yang ada di wilayah kami. Lanjutnya, Mas. Nah, next saja, Mas. Ini contoh kegiatan, fotonya nggak bisa tampil. Lanjut lagi. Nah, ini juga contoh kerjasama dengan perpustakaan desa yang ada. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini inti dari materi ini yaitu TIK sebagai kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Mas. Tujuannya yaitu intinya kepada rekan-rekan semua itu memahami pentingnya TIK sebagai salah satu kebutuhan dasar di era 4.0. Sedangkan mekanismenya peserta atau rekan-rekan yang mengikuti ini memahami peranan TIK untuk menunjang berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Secara teknis, lebih memahami peranan perpustakaan dalam aplikasi TIK untuk fasilitas kebutuhan masyarakat. Lanjut, Mas. Definisi TIK, teknologi informasi, meliputi segala yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antara media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi. Pada pertengahan abad ke-20, perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Selanjutnya, Mas. Next. Nah, revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi terus meningkat dengan berkembang seiringnya dengan kemajuan zaman dan pemenuhan akan kebutuhan manusia. Keberadaan teknologi sejak zaman prasejarah sudah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah pemenuhan akan hajat hidup manusia dan adanya dorongan untuk hidup lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Dan itu gambarnya itu bisa dilihat ada
perkembangan teknologi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 dengan sekarang 4.0 dan yang kedepannya 5.0 gitu kan. Next, selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Nah, masyarakat 5.0 atau society 5.0. Nah, ini adalah suatu konsep pada masyarakat yang berbasis teknologi dalam menyeimbangkan perkembangan, kemajuan ekonomi dan permasalahan sosial dengan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Konsep society 5.0 bertujuan agar masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih berkualitas. Peran teknologi yang sudah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari dalam berinteraksi, bersosial, jual beli, dan berkomunikasi. Selanjutnya, nah ini TIK sebagai kebutuhan dasar. Bisa dibilang kenapa sebagai kebutuhan dasar? Karena melakukan aktivitas di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya kita selalu membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi. Terus manusia membutuhkan teknologi untuk menunjang aktivitas agar lebih produktif dan berkualitas. Berinteraksi sebagai makhluk sosial secara fisik dan dunia maya juga melalui TIK. Manusia perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era digital, serta teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dasar manusia jika tidak ingin tertinggal dari kemajuan peradaban. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya. Oke. Nah, ini contoh aplikasi TIK. Baik mengolah kata, media sosial, video conference, mengolah angka, bisnis, dan pendidikan. Selanjutnya, ini perpustakaan dan TIK. Nah, ini peran perpustakaan dalam memajukan TIK. Layanan TIK ini di sini kami menyediakan layanan TIK untuk masyarakat seperti komputer dan jaringan internet. Kebetulan di gedung kami menyediakan WiFi, komputer layanan. Jadi kalau masyarakat atau anak-anak sekolah membutuhkan TIK, kami ada dan berperan dalam layanan TIK. Kegiatannya yaitu memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang TIK. Selanjutnya, kegiatan online-nya yaitu memfasilitasi kegiatan untuk masyarakat secara online sehingga masyarakat tetap dapat terkoneksi. Misalnya ketika ada seperti ini, Zoom, kami juga siap memfasilitasi baik itu OPD, sekolah, ataupun komunitas atau masyarakat pada umumnya jika membutuhkan layanan online. Terus yang terakhir itu untuk promosi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk promosi layanan perpustakaan kepada publik. Itu juga kami sangat membutuhkan TIK sebagai sarana promosi. Selanjutnya, Mas. Next, ini nggak bisa dibaca. Selanjutnya, oke. Nextin aja, Mas. Nggak kebuka kayaknya. Ya, sudah selesai ya. Ya, sudah habis. Terima kasih. Ada beberapa slide, maaf ada beberapa slide mungkin karena dikirim-kirim jadi agak hilang. Demikian pemaparan saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih buat Ibu Mini dan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji. Nah, untuk sesi pertanyaan nanti ya, terakhir ya, sekalian semua dari semua narasumber, dan untuk pemateri kedua dari Ketua RTIK atau Relawan Teknologi Informasi Provinsi Lampung, untuk Kak Rifki Indrawan, silahkan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Pada kesempatan kali ini saya, karena ini temanya adalah digital skill, maka saya harus berbagi juga kemampuan nih. Nah, saya coba hari ini untuk berbagi pengetahuan yang saya tahu ya pastinya, Google Workspace.
Google Workspace itu ternyata bisa digunakan untuk edukasi. Sebetulnya saya sudah, dan teman-teman RT, Mas Catur juga udah paham lah, bahwa menggunakan Google Workspace itu sudah kita kampanyekan sejak 2016. Jauh sebelum pandemi. Pandeminya aja nggak ketahuan itu. Waktu itu masih SAR ya, pandemi penyakitnya. Kalau sekarang kan udah SARS-CoV. Nah, dari tahun 2016 kita sudah mencoba mengkampanyekan penggunaan Google Workspace untuk bekerja, untuk edukasi. Tapi ya namanya perkembangan zaman. Pada saat 2016 kita kampanye bahwa guru-guru harus menggunakan Google Classroom, guru-guru harus menggunakan Google Workspace, itu diketawain. Karena katanya yang namanya belajar itu harus kelihatan anaknya katanya. Nah, pas pandemi ini ternyata Google Workspace itu sangat dibutuhkan. Nah, sebelum saya menyampaikan materi sambil saya menyiapkan, ini saya disclaimer dulu bahwa saya bukan dibayar oleh Google untuk mengkampanyekan Google Classroom atau Google Digital ya. Sebentar. Sudah terlihat ya? Oke. Agak lemot ini. Ya, saya slideshow dulu. Ya, ini salah satunya kelemahan Zoom ini. Maaf, saya bukan fanatik dengan Google Meet. Kelemahan Zoom ini adalah ini. Makan RAM CPU. Jadi kalau Anda menggunakan laptop yang RAM-nya 2 GB, ampun dah, lemot. Apalagi cuma 1 GB. Kalau di handphone yang era-era 2020 ke bawah udah nggak bakal bisa dah buka Zoom. Nah, kita lanjutkan. Google Workspace untuk pendidikan yang akan saya sampaikan judulnya itu. Ini adalah pengenalannya karena waktunya 20 menit nggak akan cukup lah saya yakin. Nah, ini perkenalan saya. Nama saya Rifki Indrawan. Saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua relawan TIK Lampung. Kemudian sehari-hari bekerja sebagai web developer. Ini keren banget nih kalau di bahasa Inggrisin. Kalau di bahasa Indonesiain cuma tukang bikin web. Tapi kalau bahasa Inggris keren banget. Terus yang hobi saya itu adalah pegiat radio komunitas. Jadi saya bersiaran. Saya dengan kawan-kawan membangun PJJ namanya, pembelajaran jarak jauh tanpa kuota internet. Jadi menggabungkan siaran radio, kemudian teknologi intranet, kemudian teknologi HT itu digabungkan jadi satu menjadi media belajar dan menggunakan server juga sebesar kotak rokok itu bisa bikin satu desa, satu kecamatan, satu kota, bahkan satu Indonesia sekolah online tanpa kuota internet, tanpa Zoom-Zooman, tanpa Google Meet. Nah, moto saya itu WYSIWYG. Kalau yang mainan komputer di era 90-an pasti kenal dengan WYSIWYG. What you see is what you get. Itu program komputer pertama yang saya pelajari. What you see is what you get. Apa yang kita lihat, ya itulah yang kita dapat. Itu inti dari filosofi WYSIWYG. Nah, itu yang bisa dihubungi saya, email saya, kemudian blog saya, Twitter, terus apalagi Facebook, Instagram, YouTube itu semua pakai nama terang dan sama semua.
Rifki Indrawan, pasti ketemu. Nah, kemudian kita lanjut, ini sekilas tentang relawan TIK. Nah, karena di sini banyak yang bukan relawan TIK, ya, jadi saya harus menjelaskan nih. Ini amanat dari Om Eri. Nah, relawan TIK itu adalah kumpulan relawan. Isinya itu ada akademisi, ada komunitas, ada pelaku bisnis, ada pemerintahan, dan ada media yang bekerja sama membangun ekosistem digital di Indonesia melalui kemitraan, pemberdayaan, pelatihan, pendampingan masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Nah, itu banyak kegiatannya yang dengan pemerintahan, dengan media tuh ada TVRI, ada dengan pemuda tuh di desa tuh lagi lesehan, kemudian dengan teman-teman pramuka, kemudian dengan Pak Polisi. Nah, yang paling kiri bawah itu adalah pada saat peresmian PJJ tanpa kuota internet di Kabupaten Prinsewu bersama Pak Bupati Sujadi itu. Nah, kenapa Google Workspace? Lagi-lagi saya disclaimer ya, bahwa saya bukan salesnya Google. Jadi ini yang sangat harus dijaga, bahwa saya bukan salesnya Google. Mengapa Google Workspace? Yang pertama gratis. Itu dulu, gratis. Terus yang kedua multi platform, multi gadget dan multi OS. Kita mau pakai apa, platform apa? Mau platform Android dan sebagainya bisa. Gadgetnya apa? Mau tablet, apalagi mau handphone. Bahkan handphone ceng-cengpo itu yang cumplung, berapa tuh Nokia sekian-sekian itu juga bisa dipakai untuk Google Workspace ternyata. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh Zoom ya. Dia tidak bisa mengakses HP cumplung. Nah, kemudian juga multi OS. Bisa dijalankan lewat Android, bisa dijalankan lewat Linux, bisa dijalankan lewat apalagi itu. Mac OS, apalagi Harmony. Pokoknya banyak banget lah. Dan multi bahasa. Jadi kita mau pakai apa? Bahasa Jawa ada di dalamnya. Bahasa Bali ada, bahasa Sunda ada di dalamnya. Google Workspace ini karena Google punya multi bahasa ya, banyak banget di Indonesia aja ada berapa bahasa. Nah, kemudian meningkatkan kualitas tenaga pendidik nih. Nah, kualitas tenaga pendidik pasti meningkat nih dengan menggunakan Google Workspace. Kenapa? Karena dengan menggunakan Google Workspace ini kemudian tenaga pendidik diajak menggunakan berbagai kolaborasi. Kolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak akun, juga dengan banyak aplikasi. Biasanya kalau normal ya kita cuma main laptop, buka MS Office. Udah itu aja, nggak lebih. Tapi dengan Google Workspace, tenaga pendidik itu bisa menggunakan handphonenya, bisa menggunakan laptopnya, bisa menggunakan tabletnya, bisa menggunakan aplikasi Google Calendar, Google Doc, Google Drive, dan sebagainya. Jadi lebih meningkat kualitas digitalnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas peserta didik juga. Kenapa? Karena dengan seperti ini, dengan menggunakan Google Workspace, ini siswa itu juga belajar sama seperti tenaga pendidik menggunakan berbagai macam platform, juga berbagai macam aplikasi atau software. Nah, agak miris ini, mohon maaf saya bukan menjelekkan. Agak miris yang saya ketahui pada awal-awal pandemi, mungkin ke sini enggak. Di awal-awal pandemi itu dunia pendidikan, terutama sekolah-sekolah itu seperti dunia ojek online. Bisa kebayang nggak? Saya ngelihat ponakan saya sekolah online itu bukunya difoto lewat WA dikirim. Kemudian gurunya menjelaskan lewat voice note. Persis sama kayak tukang ojek online. Padahal dunia pendidikan itu adalah dunia yang jauh dari lebih maju lagi daripada dunia ojek online. Kalau cuma menggunakan WhatsApp, terus bukunya difoto, kemudian apalagi menggunakan voice note, terus tugasnya juga difoto, ya nggak berkembang. Padahal kan ada PDF dan sebagainya.
Lalu yang agak miris lagi, sudah pakai online, udah pakai Zoom, apalagi udah pakai Google Meet, tugasnya dikumpul, datang ke sekolah. Nah, ini kan udah agak terpotong nih dunia digitalnya, ekosistem digitalnya terpotong. Harusnya kan bisa dikirim lewat PDF atau lewat Google Drive. Nah, makanya saya menyarankan penggunaan Google Workspace. Jadi kita harus lebih maju lagi membangun ekosistem digitalnya. Nah, mengapa Google Workspace? Yang keenam adalah terdokumentasi dengan baik. Terus yang ketujuh adalah keamanannya terjamin. Kemudian yang kedelapan memungkinkan kolaborasi banyak akun atau banyak pihak. Terus yang ke-9 hemat waktu. Yang pasti yang ke-10 itu paperless. Jadi kita minim banget menggunakan kertas. Kemudian yang ke-11 kolaboratif. Dan kolaboratif ini maksudnya menggunakan banyak aplikasi juga bisa. Terus yang ke-12 adalah berbasis cloud. Tidak butuh penyimpanan fisik, nggak butuh hard disk, nggak butuh laptop, pakai handphone aja bisa. Bahkan kita nggak butuh flash disk lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur yang di Google Workspace yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama adalah alat kerja. Alat kerja ini ada macam-macam. Ada Google Form atau Google Formulir, ada Google Doc atau Google Dokumen, ada Google Classroom. Saya menggunakan Google Classroom sejak 2018, terutama pada saat menerima siswa-siswa PKL magang di sekretariatnya RTIK. Nah, kemudian ada spreadsheet, ada slide, ada keep, ada drive, ada kalender. Jadi hari ini kita mau mau bisa bekerja itu nggak harus punya laptop, cukup punya handphone. Kita bisa ngetik layaknya MS Office, MS kalau di MS saya bukan pengguna MS jadi agak susah. Atau kita bisa bikin spreadsheet seperti Excel itu, bahkan rumus-rumusnya bisa. Kita bikin presentasi juga bisa. Nah, presentasi yang saya gunakan ini saya buat menggunakan handphone. Jadi saya harus ngajarin Google Workspace, tapi kalau bikin presentasinya pakai laptop ya nggak masuk di akal dong. Jadi saya harus juga bikin menggunakan handphone-nya. Ini yang Anda saksikan saat ini, yang Anda lihat ini dibikinnya menggunakan handphone. Lalu ada alat komunikasi yang bisa dimanfaatkan, yaitu Google Meet, Gmail, dan Google Chat. Kemudian juga ada fitur streaming yang bisa dimanfaatkan dari Google Workspace, yaitu YouTube dan podcast. Nah, podcast ini yang terbaru. Kalau kita biasanya tahunya As FM, kemudian apalagi Spotify dan sebagainya. Sekarang streaming suara, kenapa dipisah? Kok ada YouTube, ada podcast? Di dalam YouTube kan ada podcast. Nah, itu kemarin-kemarin saya sudah jelasin bahwa yang disebut kalau podcast itu adalah berbasis suara. Podcast. Play on demand broadcast itu singkatan dari podcast. Play on demand broadcast. Jadi dia berbasis suaranya yang direkam. Jadi guru-guru bisa memanfaatkan penjelasannya menggunakan podcast. Jangan pakai voice note lagi dong, kayak ojek online. Kalau dikirim voice note lewat WA ke siswa-siswanya itu kayak ojek online. Lebih maju lah menggunakan podcast atau YouTube. Lalu bisa menggunakan browser yang namanya Chrome. Kemudian juga bisa memanfaatkan website, naruh materi-materi pelajaran, jadi jangan di-foto lagi itu buku, kemudian dikirimkan lewat WA, bisa bikin website. Gratis. Namanya Blogger atau Blogspot. Kalau zaman dulu namanya Blogspot, karena Blogspot dibeli oleh Google, diganti namanya menjadi Blogger. Tuh kan, jadi nggak ini lagi tuh, nggak seperti ojek online lagi kalau menggunakan itu. Lalu ada penyimpanan yang namanya Drive. Kita singkat-singkat saja pengenalan. Nah, kita mengenal dulu yang disebut Google Drive. Ini ada 4 hal yang paling penting di Google Workspace untuk edukasi. Yang pertama Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah penyimpanan berbasis cloud tanpa hard disk buat penggunanya, tanpa flash disk.
apalagi tanpa laptop dan sebagainya. Bahkan sekarang beberapa SMP, saya ketemu di SMP di Banjit, Wai kanan sana, itu menggunakan Chromebook tuh. Jadi laptopnya itu ringan banget, cuman berbasis apa namanya ya, SD card di 64 GB kalau nggak salah. Itu ringan banget dan semua aplikasinya itu online, berbasis cloud semua. Jadi tidak menggunakan hard disk. Itu bantuan dari Kementerian Diknas. Nah, terus Google Drive itu juga gratis 15 GB. Kalau beli flash disk 15 GB berapa tuh? Sekitar 150.000 ya. Nah, ini gratis tuh. Kemudian mudah dikolaborasikan dan dibagikan. Gampang banget, jadi tinggal share linknya aja. Bahkan untuk presentasi kita bisa langsung ke Google Drive. Kan gitu loh. Jadi dibikin di Google Drive, disimpan di Google Drive, kemudian kita buka di Google Drive, tinggal bagiin. Dan nggak perlu download karena linknya yang dibagi. s.id_anu. Nah, kemudian yang keempat adalah terintegrasi dengan alat kerja, dokumen, spreadsheet, kemudian dan sebagainya. Nah, ini yang coba kita kenalkan, yaitu Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom ini bisa dioperasikan lewat handphone. Jadi nggak harus punya handphone, nggak harus punya laptop, nggak harus juga punya Chromebook. Punya Chromebook lebih bagus, punya laptop lebih bagus, tapi dia bisa digunakan lewat handphone. Bahkan semua orang yang punya handphone Android sudah pasti punya Google Classroom, tinggal di-download aja. Jadi, saya nggak punya akunnya. Lah, punya akun Gmail nggak? Kalau daftar Android kan harus punya akun Gmail. Karena Android itu punya Google. Nah, kemudian Google Classroom ini digunakan untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Jadi kita ngasih nilai 70, saya nggak bisa nggak bisa mencontohkan karena waktunya kelewat mepet. Nah, kemudian kita bisa ngasih tugas PDF dalam bentuk Google Sheet dan sebagainya, itu enak banget menggunakan Google Classroom. Yang kedua adalah terintegrasi dengan alat kerja, dokumen, spreadsheet, slide, kalender. Bahkan kita kalau sudah set di Google Classroom ini tanggal bahwa kita mau ulangan, maka itu otomatis tuh di tanggal itu akan diberitahukan siapa aja, handphonenya tuh langsung kasih tahu jam sekian ulangan. Bisa kita set 1 jam, 10 menit atau sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terintegrasi dengan penyimpanan Google Drive. Jadi nggak perlu simpan-simpan lagi, nggak perlu takut harddisknya rusak, kecuali servernya Google meledak, kan gitu loh. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Nah, kemudian punya akses log audit tuh. Biasanya siswa tuh sering ada yang bandel tuh, tugas orang dihapus dan sebagainya. Nah, itu kita bisa log, kita audit lognya untuk memantau peristiwanya. Kemudian juga bisa dikolaborasikan dengan banyak akun. Sepengalaman saya belajar menggunakan Google Classroom ini bisa untuk 50 orang. Kebayang kan? Nah, itu bisa. Nah, kemudian kita dapat mengakses kelas dan tugas itu dengan cepat. Di mana aja, kapan aja. Nah, ketika sudah ditaruh di Google Classroom, maka semuanya akan muncul tuh di situ. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dapat memberikan penilaian secara transparan dan terdokumentasi dalam buku nilai. Jadi semacam buku rapot lah ya, tapi mini buku rapot karena ini versi gratisan. Kalau versi berbayarnya bisa seperti buku rapot. Nah, kemudian yang ke-8 dapat menjadwalkan tugas, memberikan tugas, kuis dengan limit waktu yang dapat diatur. Biasanya kalau ulangan tuh misalnya kalau guru-guru atau tenaga pendidik tuh bilang 10 menit lagi. Nah, kalau besok di Google Classroom itu nggak perlu lagi ngomong kayak gitu. Jam sekian habis, nggak bisa dikumpul lagi. Artinya yang tidak mengerjakan di jam itu sudah dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, itu
simple banget dan bisa dilakukan menggunakan dashboard yang ada di tenaga pendidik. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah, lalu Google Meet. Nah, ini nih saingannya Zoom nih. Saya sih lebih maniak dengan menggunakan Google Meet. Yang pertama, Google Meet itu kenapa saya sangat sarankan? Yang pertama adalah alat yang digunakan untuk konferensi video dan suara. Terus, Google Meet itu kenapa lebih utama? Karena terintegrasi dengan Google Workspace. Beda dengan Zoom. Zoom itu tidak terintegrasi dengan Google Workspace. Maka ketika kita membagikan file itu rumit banget tuh, kayak tadi Ibu Deni tadi mengirimkan presentasinya kemudian harus di-download kemudian ternyata ada file yang hilang, fotonya hilang, bagannya tidak terlihat, ya itulah kelemahannya Zoom. Beda, karena dia tidak terintegrasi dengan Google Workspace. Tapi kalau kita menggunakan Google Meet, itu terintegrasi dengan Google Workspace. Ketika itu kita taruh aja di Google Drive, tinggal buka, terbuka dia. Tidak ada file yang hilang. Nah, kemudian gratis. Yang ketiga itu penting banget di Google Meet, gratis untuk banyak partisipan dengan durasi tidak terbatas, beda dengan Zoom. Zoom itu kalau yang gratisan hanya untuk 40 menit dan maksimal 100 orang. Kalau yang saya tahu Google Meet itu bisa 500 gratisnya aja. Bisa kebayang kan kalau kita beli akun Zoom untuk 500 partisipan berapa juta? Nah, itu salah satunya. Kemudian Google Meet dalam pengalaman yang saya gunakan itu ramah untuk pengguna handphone, alias tidak nyedot kuota dan tidak menggunakan RAM berlebihan. Dan biasanya ini laptop saya aja agak hang nih ketika menggunakan Zoom. Mohon maaf ini, saya bukan nyindir penggunaan Zoom, tapi agak hang karena RAM-nya banyak sekali digunakan, hampir 1 GB digunakan RAM-nya. Nah, kemudian kuotanya juga banyak banget kalau digunakan untuk Zoom, tapi dengan Google Meet ramah banget. Nah, yang paling canggih ini, fitur ini yang terbaru ya, itu adalah Google Meet itu dapat membuat nomor telepon rapat. Sebenarnya di Zoom juga bisa, tapi ternyata di Zoom itu harus ribetlah penggunaannya. Tapi di Google Meet itu sangat mudah. Bahkan kita konferensi ini seperti ini itu bisa didengarkan oleh orang yang menggunakan handphone monokrom kayak ceng-cengpo, cumplung dan sebagainya tanpa internet. Hanya dengan menghubungi nomor sekian dia bisa menghubungi. Sebenarnya di Google Zoom juga di Zoom juga ada. Cuma agak sedikit ribet, tapi kalau yang di Google Meet mudah banget. Tinggal hubungin itu dia bisa telepon. Oke. Nah, kemudian ada dokumen, spreadsheet, slide dan formulir. Kalau dokumen udah tahu seperti MS Word, kalau spreadsheet seperti Excel, slide seperti PowerPoint. Nah, kemudian ada formulir. Formulir ini digunakan untuk membuat daftar isian, pilihan ganda, esai, upload, dan sebagainya. Nah, kemudian ini dapat digunakan, dapat diakses menggunakan HP dan tablet. Dokumen, slide, spreadsheet dapat dikerjakan untuk kolaborasi secara berbarengan, secara bersamaan. Kemudian khusus formulir, pengguna handphone atau tablet dapat membukanya melalui Chrome browser. Jadi nggak bisa lewat Google Drive-nya. Nah, kalau biasanya kita susah nih mau convert ke PDF, apalagi pengguna MS ya, Microsoft. Pengguna Microsoft tuh harus tambahan aplikasi lagi ini, terus impor, ekspor dan sebagainya. Kalau di Google dokumen dan sebagainya itu gampang banget, tinggal klik print, save to PDF. Nggak pakai convert-convertan. Nah, kemudian yang hebat lagi ini sudah diunduh dan digunakan oleh 1 miliar pengguna. Jadi kenapa mesti ragu? Udah ada 1 miliar loh penggunanya. Nah, yang terakhir ada YouTube, podcast, dan blogger. Nah, YouTube itu digunakan untuk video tuh. Jadi kalau kita memberikan penjelasan, menggunakan papan tulis dan sebagainya, bisa kita rekam, kemudian kita upload di YouTube. Atau bisa juga melakukan streaming secara langsung. YouTube lebih enteng daripada Zoom. Kan gitu loh. Dia lebih enteng.
Nah, kemudian hanya saja apa yang bedanya adalah interaksinya hanya lewat chat atau lewat komen. Nah, kemudian ada Blogger, digunakan untuk membuat website sederhana dengan beberapa plugin yang tersedia di Blogspot, dapat digunakan untuk menyisipkan dokumen, file, video, foto, dan lain-lain. Dan terakhir adalah podcast. Podcast digunakan untuk rekaman suara, misalnya kita menjelaskan sesuatu, memberikan nasihat kepada siswa atau kepada peserta didik, kemudian bisa dilakukan ditaruh menjadi apa ya, kayak playlist, kemudian bisa juga live streaming seperti layaknya radio. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, tapi saya janji dengan Ertik dan ada Ertik Bandar Lampung, ada Ertik Mesuji dan Ertik yang lain, cabang-cabang yang lain, kita janji kalau ada tenaga pendidik yang mau belajar bareng bersama untuk belajar Google Workspace, ayo kita fasilitasi, kita belajar bareng. Ertik siap untuk belajar bersama menyambangi sekolahan-sekolahan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di seluruh Lampung. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya itu channel YouTube saya, Rifki Indrawan. Kalau kata Ali Hafiz lumayan nambahin apa namanya subscriber. Terima kasih, itu saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih buat narasumber yang kedua dari Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para peserta webinar, daftar hadir nanti terakhiran informasinya. Terus untuk pertanyaan silakan diisi di kolom chat, sebutkan namanya dan bertanya ke siapa, nanti di akhir sesi akan dijawabnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pemateri ketiga untuk Mas Hafiz. Beliau adalah Ketua Relawan TIK Bandar Lampung dan salah satu dosen di Provinsi Lampung, dosen swasta di sisi Provinsi Lampung. Baik, silakan Bang Hafiz, waktu dan tempatnya. Ya, Mas Hafiz. Mas, saya izin saya screen dulu ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan di sini saya Ali Hafiz. Di sini sesi ketiga ya, sesi yang lagi ngantuk-ngantuk ya. Ya di sini untuk, oh ya, udah terlihat belum ya Mas ya? Cek. Oke, ya, judul kali ini yaitu ICT Kompetensi Framework for Teachers. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya, dari UNESCO. Kebetulan kita di Lampung. Di sini ada yang bisa translate ke bahasa Lampung. Apa itu ICT Kompetensi Framework for Teachers? Ada? Ada yang bisa raise hand? Apa sih ICT Kompetensi Framework for Teachers? Oke, ada yang bisa translate? Ya, ini tema kita hari ini ya. Oke.
Nah, jadi kalau di bahasa Lampung ini tuh kira-kira kerangka kompetensi TIK bagi pendidik atau guru. Nah, karena tema di sini kita kompetensi dasar literasi digital bagi pendidik atau guru, ya. Jadi judul sharing kita adalah kerangka kompetensi TIK bagi pendidik atau guru. Nah, kita sudah tahu bahwasanya revolusi industri itu dimulai dari revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Ya, semua revolusi pembelajaran pun seperti itu. Dimulai dari belajar kita tanpa media, ya, hanya menggunakan hafalan, kemudian ke alat tulis, batu, tulang, dan lain sebagainya, kemudian meningkat ke kertas, kemudian kita belajar ke media elektronik. Sebagaimana kita ketahui, sejak 2020 kita sudah 2 tahun ya pandemi, media pembelajaran ataupun metode pembelajaran berubah total. Yang semula harus datang ke sekolah, harus datang ke kampus, ya harus belajarnya itu jam belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, semuanya berkat ICT itu berubah. Ya, itu semua berkat penggunaan ICT di teknologi pendidikan. Oke, karena sesi ketiga ini adalah sesi yang terakhir, dan sesi ngantuk-ngantuknya, apalagi ini bulan puasa, lapar ya. Nah, jadi saya punya kuis dulu nih. Jadi di sini ada 2 buah gambar, ada gambar gajah dan ada gambar kulkas. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa harga kulkasnya? Ada yang tahu nggak? Yang kedua, kapan gajah dilahirkan? Pasti nggak ada yang tahu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memasukkan gajah ini ke dalam kulkas? Nah, ada yang tahu nggak gimana caranya memasukkan gajah ini ke dalam kulkas? Nah, oke, silakan Aryani. Ya, gimana Aryani? Boleh. Kulkas dibuka, gajah dimasukin. Nah, gajah dikecilin. Gimana kecilin gajah? Buang kulkas, masukin gajah ke toko kulkas. Nah, ya kita sebagai pendidik mulai belajar untuk membuatnya rasional. Ya, step by step. Oke, dibuka kulkasnya. Oke, terus selanjutnya gimana? Nah, buka kulkas kemudian masukin gajah. Lah, kan itu banyak itunya tuh. Gede loh gajahnya itu. Nggak bisa langsung dimasukin. Kulkas digedein. Gimana gedein kulkas? Oke, nanti japri saya ya. Yang jawabannya benar saya kasih hadiah. Oke, kita next ya. Nah, kita udah sampai slide 4, tapi kita belum kenalan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Hafiz. Ya, ada 2 tuh, ada Ali dan Hafiz. Tapi saya lebih suka dipanggil Hafiz. Kenapa? Ali itu udah banyak. Ada Ali Topan, Ali Baba. Yang gak enak tuh 3, Ali Oncom. Nah, bayangkan kalau Ali Oncom dipanggilnya nanti. Nah, kalau Hafiz mudah-mudahan jadi Hafiz Quran. Ya, amin. Ya enggak? Saya sebagai RT Kerelawantik di Bandar Lampung. Kalau Bang Rifki tadi itu di Provinsi Lampung, saya di kotanya. Kemudian saya sehari-hari sebagai dosen Amik Dian Cita Cendikia yang insya Allah akan menjadi Institut Dian Cita Cendikia. Ada di sini alumni BCC-nya? Raise hand? Oke. Kemudian saya juga sebagai asesor kompetensi, ya. Kemudian juga sebagai trainer dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak, nggak bisa disebutin. Ini website saya alihafiz.com, kemudian ini WhatsApp saya, ini Instagram saya. Nah, kebetulan yang sebelah kiri ini profil Instagramnya nih. Nah, antara pengikut dan mengikuti itu cantik banget angkanya, ya nggak? 1504 1404. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau follow ya, biar nambahin. Tenang kok, nanti saya follow back. Oke, ini juga Facebook saya. Oke, next ya. Jadi kembali lagi kita berbicara tentang ICT kompetensi for teacher. Jadi
ini adalah standar kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa sih? Karena golden age kita ya dimulai dari TK, SD, SMP, SMA. Itu kualitas siswanya ditentukan oleh seorang guru. Jadi untuk mencetak siswa yang berilmu, yang bermartabat, yang hebat, itu harus dimulai dari guru yang hebat. Bagaimana seorang guru yang biasa-biasa saja menghasilkan seorang siswa yang luar biasa? Enggak mungkin. Maka dari itu, ya, di sini UNESCO membuat sebuah standar ICT kompetensi for teachers. Apa sih UNESCO? Ya, sebuah lembaga United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ya, PBW, yang khusus untuk kompetensi atau pendidikan. Nah, ini materinya bisa di-download di web UNESCO sendiri ya, n.unesco.org. Nah, di ICT kompetensi ini dikatakan ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya untuk menghasilkan anak didik yang hebat, untuk menghasilkan atau untuk mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Nah, ini ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, yang pertama itu ada domain teknologi literasi, ada knowledge deepening, kemudian ada knowledge creation. Lalu di sebelah kirinya ya ada domain lagi untuk understanding ICT in education. Ya, seorang guru harus memahami bagaimana penggunaan teknologi informasi untuk pendidikan. Lalu bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam kurikulum dan asesmennya. Lalu ada pedagogi, ya, bagaimana proses mengajarnya, ilmu mengajar. Nah, di sini ada ICT. Ya, kita akan beri highlight untuk ICT. Di sini ada basic tool, complex tool, dan ada pervasive tool. Lalu ada organization dan administration, kemudian teacher professional learning. Nah, khusus untuk teacher professional learning, biasanya ya guru ketika sudah lulus kuliah itu enggak belajar lagi. Belajarnya ketika kuliah saja, ketika lulus kuliah sudah tidak upgrade skill lagi. Baik skill gurunya ataupun skill kompetensi dari yang mau diajarkan ke siswa, dengan alasan misalkan banyak tugas, koreksi nilai siswa atau mahasiswa. Ya, begitu juga dosen, hampir sama karena sama-sama sebagai pendidik. Oke, di sini ada ICT tool ya. Nah, rekan-rekan guru, teman-teman semua, baik yang guru ataupun tenaga pendidik ataupun yang dididik. Nah, di sini ada sebuah gambar nih. Ya, penggunaan ICT yang mana yang sudah digunakan di sekolah. Di sini dimulai dari kapur tulis. Saya dulu ketika sekolah SD masih menggunakan kapur tulis. Siapa di sini yang sekolahnya masih menggunakan kapur tulis? Kemudian meningkat lagi ya. Ketika kita SMA, kuliah sudah meningkat, mulai menggunakan teknologi. Baik itu perangkat laptop, kemudian meningkat lagi terkoneksi ke internet. Nah, sekarang teknologi sudah meningkat. Bukan lagi hanya menggunakan komputer, laptop, handphone, tapi sudah menggunakan teknologi VR, virtual reality. Coba, kalau kita sudah menggunakan perangkat yang ini, teknologi VR, maka belajarnya itu lebih kerasa. Nah, di sini ya kembali lagi ke ICT highlight, ICT tool-nya. Mungkin ketika kita belajar selama ini, tool apa saja yang sudah digunakan? Apakah masih basic tool, atau sudah complex tool, atau bahkan sudah ke pervasive tool? Apa basic tool contohnya? Ada yang bisa bantu saya? Apa sih basic tool contohnya?
Basic tool. Nah, di sini ada nggak contoh basic tool dari pembelajaran? Ya, kita pakai laptop. Gurunya menerangkan menggunakan laptop, menggunakan LCD. Kemudian meningkat lagi ke kompleks tool, ya, penggunaan internet. Lalu yang pervasif tool sudah menggunakan teknologi VR. Kenapa pervasif tool itu menggunakan teknologi VR? Karena menggunakan teknologi VR ini lebih meresap ke siswa. Ketika kita belajar suatu benda, ketika itu digambarkan dengan menggunakan kapur tulis, kemudian diperlihatkan dengan perangkat elektronik seperti laptop atau handphone, kemudian dibandingkan lagi dengan menggunakan teknologi VR, maka itu sangat berbeda hasilnya. Kesan yang dirasakan oleh siswa kita itu akan berbeda ketika kita menggunakan basic tool, kompleks tool, atau pervasive tool. Maka kedepannya kita bersiap-siap nih sebagai tenaga pendidik, kita bisa menggunakan atau mulai berpikir untuk menggunakan teknologi VR. Nah, semua itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menggunakan kapur tulis tentu dari segi biaya sangat murah. Ke teknologi yang di atasnya lagi itu lebih mahal lagi, apalagi teknologi VR, ya, itu sangat mahal. Nah, di sini ada tiga domain utama. Ya, ini adalah 3 domain utama yang menjadi dasar, ya, kompetensi ICT bagi seorang guru. Yang pertama teknologi literasi. Seorang guru saat ini sudah seharusnya mempunyai kompetensi untuk menggunakan TIK ICT sebagai media pembelajaran. Karena sekarang belajar online, kemudian sudah zamannya globalisasi, maka penggunaan teknologi tidak bisa dihindari lagi. Seorang guru sudah harus bisa bagaimana penggunaan teknologi informasi, bagaimana menggunakan laptop, bagaimana menggunakan PC, bagaimana menggunakan proyektor, pointer, kemudian internet, kemudian teknologi VR. Kita sudah harus bisa, karena mau nggak mau ke depannya teknologi akan berkembang sedemikian rupa. Lalu knowledge deepening. Nah, knowledge deepening ini adalah ketika guru sudah berhasil membuat siswanya belajar, ya, menggunakan teknologi. Ketika kita mengajar, memberikan pelajaran menggunakan teknologi, itu kita sudah di level 1. Di level 2-nya, ketika kita memberikan tugas, siswanya sudah berpikir mandiri untuk menyelesaikan tugas menggunakan teknologi. Misalkan kita kasih tugas bagaimana bentuk-bentuk buah-buahan, misalkan lokasi-lokasi sejarah dunia, dan mulai mencari di internet. Nah, seperti itu. Berarti tugasnya sebagai guru di level 2 sebagai knowledge deepening itu sudah berhasil. Lalu knowledge creation, di mana seorang guru mampu membuat siswanya itu bisa membuat penemuan. Ya, siswanya belajar terus sampai dia menemukan sesuatu menggunakan perangkat teknologi informasi. Nah, ini ya, ini slide terakhir sebenarnya, ya. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, untuk bersaing di era global seperti saat ini, di mana penggunaan teknologi informasi sudah tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana sih standar dunianya kompetensi seorang guru ke depannya? Ya, di sini standarnya sangat banyak, ya, ada 18 standar. Jadi apakah harus semuanya bisa? Ya, kita setahap demi setahap mulai meningkatkan kompetensi kita, ya, kompetensi penggunaan dalam pengajaran. Nah, sebelum ditutup, saya punya sebuah video yang bisa menampar kita semua tentang kondisi pendidikan kita saat ini.
Oh, videonya nggak bisa di-play. Oke, ya itu saja dari saya. Ya, ini adalah standar kompetensi ICT bagi guru. Ada 18 standar menurut UNESCO. Ya, di sini apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Apabila ada yang tanyakan boleh chat ke kolom di bawah ini. Ya, ini WhatsApp saya atau ke Instagram saya, boleh di-follow nanti saya kontak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan buat acara selanjutnya, buat para peserta webinar, kalau ada yang dibutuhkan, dipertanyakan untuk masalah materinya, silahkan di kolom komentar, 107. tunjukkan ke mana. Nah, ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Didi Aryani. Untuk narasumber Kak Rifki Indrawan dan narasumber lainnya, kalau misalnya mau minta jadi narasumber IHT atau event lain di sekolah, kemana kami harus menghubungi? Nah, mungkin ini maksudnya untuk kawan-kawan relawan ya, yang mau bisa menghubungi menjadi narasumber gitu kan. Nah, mungkin bisa langsung dari Ketua RT Provinsi mungkin ini, Kak Rifki, untuk menanyakan. Terima kasih. Dari siapa tadi pertanyaannya? Bu siapa? Dari Didi Aryani. Ya, Ibu Aryani. Yang pasti tadi materi yang saya sampaikan tuh pasti cuma pengenalan. Menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu kayak apa sih? Terus menggunakan apa lagi tadi? Alat kerja. Terus Google Meet. Gimana sih caranya Google Meet itu bisa si siswa yang pakai handphone cumplung itu bisa terlibat dalam apa namanya konferensi kayak gini tanpa harus punya internet. Itu kan tantangan tuh. Nah, itu pasti butuh pembelajaran lebih lanjut, nggak bisa cuma 20 menit. Kemarin pengalaman saya mengajarkan penggunaan Google Doc, Google Drive, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir itu butuh paling tidak ada 17 JP. Karena ada tugas-tugasnya juga. Jadi untuk sekolah-sekolah yang tertarik untuk memperdalam penggunaan Google Workspace, karena saya tadi bawain Google Workspace, bisa menghubungi RTIK terdekat. Nah, RTIK terdekat itu di sini ada Roy Pranoto Adi itu di Tulang Bawang Barat di Waikenanga. Beliau itu ketua relawan TIK Tulang Bawang Barat. Dia juga guru. Nanti bisa chat tuh nomor kontaknya. Nah, kemudian ada di Mesuji itu ada Baruna, ada teman-teman siapa lagi tuh, ada Catur, pokoknya banyak lagi. Nanti silahkan nomor handphonenya dikasih di situ, nanti kita akan sama-sama. Di Bandar Lampung ada Ali Hafiz. Nah, tadi nomor handphonenya udah dikasih ya. Kalau masih nggak puas juga dengan chatting, bisa datang ke kampusnya di BCC apa namanya? BCC Palapa, Pak. Di BCC ya. Nah, di Palapa. Nah, kemudian di mana lagi? Di Tanggamus ada siapa ya? Ada Mas Lihun, ada Mas Novi, ada Mas Asep. Mas Asep ini malah guru penggerak nih. Nanti kalau Mas Asep atau Mas Lihun dan sebagainya ada di sini, tolong dikasih nomor handphonenya. Kemudian di mana lagi, ada di Pesawaran, ada Hendri ya, dan ada Suranto. Sebenarnya Ali Hafiz juga orang Pesawaran nih. Nah, jadi kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi itu ya, tadi bagaimana kita mau memanfaatkan Google Workspace itu bisa. Jadi saya siap untuk memfasilitasi siapapun sekolah yang mau menggunakan itu. Nah, kalau yang di Kota Bumi nanti bisa hubungi langsung aja ke apa namanya, BCC terdekat tuh, temannya Pak Ali Hafiz. Nah, kemudian atau menggunakan kontak ke, nanti saya kasih nomor juga kontak saya.
Jadi intinya satu, siapapun yang mau belajar Google Workspace untuk pendidikan, RTIK Lampung khususnya ada apalagi ada cabang-cabangnya itu siap untuk menggunakan digunakan untuk tenaganya untuk belajar. Karena kami terutama saya sudah mengkampanyekan penggunaan Google Workspace itu dari tahun 2016. Alhamdulillah nggak ada yang menanggapi, tapi setelah pandemi justru banyak yang menginginkan. Dan ada satu pertanyaan nih, saya langsung aja ya. Ini ada pertanyaan nih, apakah Google Meet bisa digunakan apa namanya tadi untuk merekod juga tanpa menggunakan atau mendownload aplikasi recording? Tentu bisa, karena Google Meet adalah paketan dari Google Workspace. Jadi dia otomatis masuk ke nanti ke dalam Google Drive kita. Nah, kalau mau ngebagiin gimana? Nggak perlu ngedownload. Linknya dibagiin ke orang yang minta. Nah, dia play aja bisa. Ya kayak tadi Pak Ali Hafiz tadi saya kasih tahu kenapa videonya nggak bisa di-play karena nggak ditaruh di Google Workspace. Coba ditaruh di YouTube bisa langsung diputar tadi. Itu. Nah itu. Terus kemudian apakah kapasitas Google Drive bisa lebih dari 15 GB? Bisa banget. Bahkan untuk yang edukasi itu 100 GB. Lebih dari cukup lah sebetulnya ya. Nah kemudian karena kalau data yang banyak berupa video biasanya cepat full. Nah, Google tadi kan saya udah jelaskan tuh, Google Workspace itu salah satunya YouTube. Jadi nggak usah ditaruh di Google Drive, taruh di YouTube kan nanti banyak yang nonton, terus ada banyak yang subscribe, terus bisa dimonetize juga. Nah, YouTube itu adalah bagian dari Google Workspace. Jadi tidak harus ditaruh di mana namanya Google Drive. Kalau di Google Drive nanti kasus yang kayak si siapa Marcel itu ya, komika Marcel. Link Google Drive-nya dijual belikan tuh OnlyFans kan gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Itu aja dunia yang apa namanya esek-esek kayak gitu memanfaatkan Google Workspace. Masa kita dunia pendidikan tidak memanfaatkan Google Workspace? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya RTIK siap membantu sekolah-sekolah siapapun PKBM dan pihak manapun yang mau meningkatkan kualitas digital maupun membangun ekosistem digital, RTIK siap bantu. Yang penting kami dihubungi ya, jangan dadakan. Itu aja, lebih kurangnya nanti kita kontak-kontakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Kak Rizky Indrawan. Nah ini untuk pertanyaan kedua diajukan kepada Bang Hafiz dari Mojokerto, Jawa Timur. Yaitu contoh dari knowledge deepening itu seperti apa, Bang? Deepening itu ada di kolom komentar. Apa? Ada di kolom komentar ya, apa kata-katanya, Mas? Dari Rizky Wahyu. Oh iya. Rizky Wahyu, Mojokerto, Contoh Jawa dari Timur. knowledge deepening ya. Contoh Ya. dari knowledge deepening itu, jadi kita bisa membuat siswa kita itu lebih mendalami dalam pembelajaran menggunakan ICT. Jadi kalau yang pertama itu kita sendiri paham tentang IT, ya yang kedua siswa kita ketika mengerjakan tugas misalkan itu tidak lagi bertanya ke guru, tapi dia mencari sendiri. Ya, bisa menggunakan buku, atau menggunakan internet, mencari sumber-sumber, ya. Kemudian, nah dia sudah tahu, baru dia bertanya ke guru. Jadi dia sudah bisa membandingkan pengetahuan yang dia dapatkan di ilmu pengetahuan melalui teknologi informasi seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih, Bang. Gimana untuk selanjutnya pertanyaan silakan ditunggu. Kalau tidak ada, mungkin kita akan melakukan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya masing-masing. Masih ada yang raise hand dong. Oh, masih ada ya, silakan. Masih 3 lagi, masih ini. Oh udah hilang raise handnya.
Oh, sudah hilang ya? Oke. Kasih foto bersama, silakan. Pak Hafiz apa moderator ini yang Moderator motor? dong. Operator apa gimana? Dibantu Boleh Pak Hafiz. saya bantu untuk dokumentasinya dari sini ya, Bapak Ibu silakan untuk bisa open cam terlebih dahulu. Baik, nanti mungkin sama Pak Catur bisa dihitung ya, 1, 2, 3 kali, nanti akan saya ambil gambarnya dari sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Operator. Baiklah untuk kawan-kawan, kita mulai. 1 wajah cantik dan wajah gantengnya. Literasi 1, 2, 3. Lagi untuk scan selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak ya? Panjang. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gimana Bu Operator? Tuh ada yang Oke, nanya baik ini Pak, absen. cukup. Siap. Nah, untuk absen Bu, ini Bu ya. Minta tolong. Ini udah. Sambil nunggu link absen, mungkin saya mau nambahin tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang di sekolahan, sekali lagi, jadi tidak harus literasi digitalnya, tidak harus apa namanya cuma ngomongin hoax dan sebagainya ya. Tapi kita bisa namanya LATD, literasi adopsi teknologi digital. Nah, salah satunya penggunaan Google Workspace. Jadi memanfaatkan misalnya tadi memanfaatkan handphone untuk media belajar. Itu bisa. Kemudian juga apalagi ada beberapa misalnya materinya misalnya bagaimana membangun website atau blog untuk edukasi misalnya, atau bagaimana membuat video pembelajaran misalnya, karena video pembelajaran berbeda dengan video vlogging. Nah, kemudian bagaimana membuat kayak Pak Catur itu komik, itu kan khusus itu. Nah, jadi teman-teman untuk sekolah-sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun teman-teman yang tertarik, mari kita saling belajar bersama. Ertik Lampung, Ertik Mesuji, Ertik Mandar Lampung, Ertik Tanggamus, Ertik Pesawaran, mana lagi ya? Pokoknya banyak, ada 7 cabang. Sewu itu siap memfasilitasi. Pesawaran dan sebagainya lah. Siap memfasilitasi untuk kawan-kawan atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menggunakan ekosistem digital untuk dunia pendidikan. Bahkan kalau mau simulasi prototipenya sudah ada, kita mau membangun PJJ tanpa kuota internet pun bisa. Artinya begini, saya cuma mau menegaskan bahwa walaupun pelajaran PTM sudah masuk, sudah dilakukan, karena materi-materi yang dan kurikulumnya sudah berubah, jadi kurikulum merdeka ya, belajar merdeka, itu pasti kewalahan. Maka penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu juga bisa menunjang ibu-ibu, bapak-bapak serta siswa untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Bisa bayangin bagaimana kalau dapat proyek membuat proyek tentang misalnya mengamati dedaunan. Emang harus dipetikin daunnya kan enggak, di videoin aja bisa dan kemudian dibagikan lewat Google Workspace. Mungkin itu yang bisa saya tambahin. Intinya Ertik Lampung siap membantu sekolah-sekolah. Pak Hafiz ini malah asesor tuh untuk dunia pendidikan kan gitu. Jadi kita siap bantu
siapapun yang mau bangun ekosistem digital. Itulah inti dari etik berkreasi sebetulnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir karena itu juga salah satu untuk mendapatkan sertifikat. Kami tunggu sampai 10 menit. Sudah, baiklah. Demikian untuk etik berkreasi, kegiatan webinar untuk menambahkan digital skill dalam kompetisi dasar literasi digital sekolah di bidang pendidikan. Saya selaku secara pribadi sebagai moderator, apabila ada kata maupun tingkah laku yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat moderator dan Bapak Ibu hadirin yang telah sedia dalam kegiatan ini. Saya undur diri. Terima kasih. Thank you.